Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait dengan penjelasan dari asesmen 1 Business Intelligence Analysis terkait dengan analisis deskriptif dari chart yang kami dapatkan. Terkait dengan anggota kelompok yaitu saya, Danisi Rohman Muhammad, Nabil Akbar Perdana, Muhammad Rafif, Muhammad Ihsan Nasruna, dan juga Muhammad Sidki Arbi. Dimulai dari sum of global sales by year, berdasarkan diagram batang horizontal yang menunjukkan sum of global sales by year, dapat disimpulkan bahwa tahun 2008 mencatatkan total penjualan global tertinggi, diikuti oleh tahun 2009 dan 2007. Tren penjualan global tampaknya mencapai puncaknya pada periode 2006 hingga 2011, di mana angka penjualan berada pada level yang relatif tinggi. Setelah periode tersebut, terjadi tren penurunan secara bertahap, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan tren pasar, siklus produk, atau faktor ekonomi global. Menariknya, tahun-tahun sebelum 2000 menunjukkan tingkat penjualan yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya, dengan pengecualian tahun 1998 dan 1999 yang mencatatkan angka penjualan cukup tinggi, mungkin menandakan pertumbuhan industri pada akhir 1990-an. Selain itu, terdapat satu kategori NA yang menunjukkan adanya data dengan tahun yang tidak diketahui, tetapi tetap mencatat penjualan yang signifikan. Di tahun-tahun terbaru seperti 2016, angka penjualan terlihat lebih rendah dibandingkan dengan dekade sebelumnya, yang dapat mengindikasikan adanya penggeseran dalam industri atau preferensi konsumen. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa penjualan global mengalami fluktuasi dengan puncak di akhir 2000-an dan penurunan bertahap setelahnya, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, strategi bisnis, atau perubahan permintaan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Arbi. Di sini saya akan memaparkan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dengan bantuan Microsoft Power BI. Di sini bisa dilihat grafik batang yang menunjukkan sum of global sales by publisher. Dapat disimpulkan bahwa Nintendo adalah penerbit dengan total penjualan global tertinggi. Jauh melampaui penerbit lainnya, Electronic Arts berada di posisi kedua, diikuti oleh Activision dan Sony Computer Entertainment, yang juga mencatat angka penjualan yang signifikan. Di kelompok menengah, terdapat penerbit besar seperti Ubisoft, Take-Two Interactive, THQ, Konami Digital Entertainment, dan Sega, yang menunjukkan daya saing tinggi dalam industri video game. Beberapa penerbit lain seperti Namco Bandai Games, Microsoft Game Studios, dan Capcom juga memiliki kontribusi besar terhadap total penjualan global. Di sisi lain, beberapa penerbit dengan penjualan lebih rendah termasuk Square Enix, Disney Interactive Studios, LucasArts, Bethesda Softworks, Midway Games, dan Acclaim Entertainment. Penerbit dengan angka penjualan yang paling kecil dalam daftar ini mencakup Deep Silver, lalu Enix Corporation, Virgin Interactive, dan Codemasters. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa industri video game didominasi oleh beberapa penerbit besar yang telah membangun waralaba game populer dengan jangkauan global. Nintendo sebagai pemimpin dalam daftar ini kemungkinan besar mempertahankan posisinya melalui kombinasi dari game eksklusif, waralaba ikonik seperti Mario dan Zelda, serta kesuksesan konsolnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif. Di sini saya akan menjelaskan terkait sum of global sales by name. Berdasarkan diagram batang horizontal yang menunjukkan sum of global sales by name, dapat disimpulkan bahwa Wii Sports merupakan game dengan total penjualan global tertinggi, jauh melampaui game lainnya. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahwa game ini sering dibundle dengan konsol Nintendo Wii, yang meningkatkan angka distribusinya secara signifikan. Di posisi kedua dan ketiga, terdapat Grand Theft Auto V atau GTA 5 dan Super Mario Bros, yang juga mencatat angka penjualan yang sangat tinggi. Tetris dan Mario Kart Wii juga
termasuk dalam jajaran game dengan penjualan terbaik, menunjukkan daya tarik yang kuat, baik untuk game klasik maupun game berbasis multiplayer. Di kelompok menengah, terdapat game seperti Pokemon Red or Blue, Call of Duty Black Ops, Modern Warfare 3, dan New Super Mario Bros. Yang mencerminkan popularitas berbagai genre, termasuk FPS, RPG, dan platformer. Waralaba Call of Duty memiliki beberapa game dalam daftar ini, menunjukkan bahwa seri ini sangat mendominasi pasar game FPS. Beberapa game lain yang masih memiliki angka penjualan tinggi namun lebih rendah dari kelompok utama termasuk Minecraft, Mario Kart DS, Pokemon Gold or Silver, Wii Fit, dan Super Mario 64. Hal ini menunjukkan bahwa game dengan mekanisme unik atau yang mengandalkan nostalgia tetap memiliki daya tarik yang kuat bagi gamer. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa game dengan daya tarik universal, gameplay casual atau kompetitif, serta dukungan dari waralaba terkenal memiliki potensi tinggi untuk mencapai angka penjualan global yang besar. Nintendo dan Rockstar Games melalui GTA tampaknya menjadi dua kekuatan dominan dalam industri video game ini, yang berdasarkan data-data yang sudah ada. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan diagram batang horizontal yang menunjukkan sum of global sales by genre, dapat disimpulkan bahwa genre action memiliki total penjualan global tertinggi dibandingkan dengan genre lainnya. Genre sport berada di posisi kedua, diikuti oleh shooter, yang juga memiliki angka penjualan yang signifikan. Di kelompok menengah, genre seperti role-playing atau RPG, platform, miscellaneous, dan racing menunjukkan daya tarik yang besar di industri video game. RPG yang sering dikaitkan dengan cerita mendalam dan gameplay yang kompleks tampaknya memiliki basis penggemar yang kuat. Sementara itu, genre seperti fighting, simulation, puzzle, adventure, dan strategi memiliki total penjualan yang lebih rendah dibandingkan genre lainnya. Genre strategi yang berada di posisi paling bawah dalam daftar ini kemungkinan lebih niche dan menarik audiens yang lebih spesifik dibandingkan genre mainstream seperti action dan sport. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa genre yang menawarkan gameplay cepat dan kompetitif seperti action, sport, dan shooter mendominasi pasar video game. Sementara game yang lebih berbasis strategi dan eksplorasi cenderung memiliki pasar yang lebih kecil tetapi tetap stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sum of global sales by platform. Berdasarkan diagram batang horizontal yang menunjukkan sum of global sales by platform, dapat disimpulkan bahwa PlayStation 2 atau PS2 merupakan platform dengan total penjualan global tertinggi, jauh melampaui platform lainnya. Xbox 360 atau X360 dan PlayStation PS3 atau PS3 berada di posisi kedua dan ketiga, diikuti oleh Nintendo Wii yang juga mencatat angka penjualan yang tinggi. Di kelompok menengah terdapat platform seperti Nintendo DS atau DS, PlayStation atau PS, Game Boy Advance atau GBA, PlayStation Portable atau PSP, dan PlayStation 4 atau PS4 yang memiliki kontribusi besar dalam total penjualan global. PC juga masuk dalam kategori ini, menunjukkan bahwa meskipun konsol mendominasi, game PC tetap memiliki pangsa pasar yang signifikan. Sementara itu, konsol lama seperti NES, Game Boy atau GB, Nintendo dan Nintendo 46 atau N46, dan SNES masih menunjukkan angka penjualan yang cukup tinggi dibandingkan platform yang memiliki modern seperti Xbox One, PlayStation Vita atau PSV, dan Wii U yang memiliki penjualan lebih rendah. Beberapa platform dengan angka penjualan terendah dalam daftar ini termaksud Sega CD atau SCD, Neo Geo atau NG,
TurboGrafx 16 atau TG16, T3Do, dan Game Gear atau Gigi yang mungkin disebabkan oleh popularitas yang terbatas atau masa edar yang lebih singkat. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa konsol dari era PlayStation 2 hingga PlayStation 4 serta beberapa konsol dari Nintendo dan Microsoft mendominasi pasar video game. PlayStation 2 tetap menjadi konsol dengan penjualan global tertinggi sepanjang masa, kemungkinan besar berkat perpustakaan game yang luas, umur panjang, serta dukungan yang kuat dari pengembangan pihak ketiga. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami terkait dengan penjelasan Assessment 1 Business Intelligence Analysis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.